Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Tetap berada di rumah, tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan teman-teman semua, terutama pada pandemi Covid ini teman-teman harus tetap selalu menjaga kesehatan teman-teman semua. Pada pagi hari ini teman-teman saya akan memberikan pemahaman tentang bagaimana literasi media. Tentu teman-teman semua sudah mengetahui ya tentang literasi media. Perlu saya jelaskan secara garis besar pada saat ini bahwa literasi media adalah sebuah kegiatan atau usaha bagaimana kita mengawasi, menganalisis sebuah peristiwa atau sebuah berita yang ada dari media-media saat ini, terutama yang ada pada media online, media sosial, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk tetap mengikuti video ini, jangan di skip karena video ini merupakan sebuah informasi atau pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Untuk mengukur kebenaran sebuah informasi yang ada di media-media sosial atau media online saat ini, saya memberikan 6 tips atau 6 cara bagaimana teman-teman supaya bisa mengolah atau mencari tahu kebenaran dari sebuah berita yang ada. Cara pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah mengenali sebuah konten. Sebab ada berbagai jenis model produksi jurnalisme online yang ada saat ini, terutama yang tersebar di berbagai blog, media sosial, media elektronik, televisi, dan internet. Teman-teman harus melihat dulu dari mana informasi itu datang. Apakah dari media elektronik, televisi, online, atau dari media cetak, koran. Setelah itu kita harus mengenali dulu persoalan apa yang ada saat ini, agar kita tidak mudah dibohongi oleh informasi yang ada. Selanjutnya kita melihat lagi apakah berita yang ada itu sudah lengkap atau belum. Untuk mengetahui kelengkapan sebuah berita, teman-teman harus ketahui bersama bahwa dalam sebuah berita terdapat 5 unsur penting yang perlu disampaikan dalam berita tersebut. Yang pertama adalah unsur what. What adalah apa? Apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Yang kedua unsur where. Where atau di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga when. Kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah who. Siapa. Siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kelima adalah why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang keenam adalah how. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Dari penjelasan tentang 5 unsur 5W 1H itu merupakan sebuah kunci untuk teman-teman bisa mengetahui kelengkapan dari sebuah berita. Sebagai konsumen informasi yang cerdas, kita harus melihat atau mempertanyakan bagaimana informasi itu diperoleh. Apakah informasi itu diperoleh atas hasil jiplak oleh wartawan, jiplak informasi dari media lain, kemudian ia memformulasikan kalimat berita tersebut dengan kalimatnya sendiri, atau seorang wartawan itu memperoleh informasi dengan cara turun langsung ke tempat kejadian sebuah peristiwa, atau ia memperoleh dengan mewawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Mengevaluasi berita menyangkut penilaian fakta yakni kita diharuskan untuk memahami, membaca, meneliti, dan memahami secara keseluruhan apa yang disampaikan dalam berita tersebut. Terus kita mencoba untuk melihat kesimpulan yang ada dari berita tersebut dengan fakta yang dipaparkan di dalam berita. Apakah kesimpulan dan fakta yang ada dalam berita tersebut telah sejalan atau saling berkaitan. Dalam hal ini, fakta yang ada adalah sebagai sebuah landasan atau kunci untuk mensahih sebuah kesimpulan dalam maksud yang ingin disampaikan dalam berita tersebut. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, fakta itu tidak serta-merta
bisa benar, karena fakta bisa dimanipulasi untuk memperkuat sebuah berita. Tidak hanya seorang wartawan atau tim redaksi yang mengevaluasi sebuah berita, tapi sebagai konsumen informasi kita juga perlu untuk mengevaluasi berita-berita yang ada. Caranya bagaimana? Ya, kita melihat bagaimana informasi yang disampaikan, apakah mempunyai dampak atau pengaruh yang baik untuk kita atau tidak. Bila tidak usah kita mempercayai atau tidak usah kita teladani sebuah berita yang ada. Akhir kata, sebagai masyarakat postmodern, saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mengembangkan, mempunyai sikap melek terhadap media, sehingga teman-teman semua tidak mudah tertipu oleh setiap informasi yang ada saat ini.